Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi International Financial Market. Yang pertama, kita akan membahas tentang pasar valuta asing. Apa sih pasar valuta asing itu? Nah, pasar valuta asing atau foreign exchange market itu merupakan suatu pasar yang memfasilitasi pertukaran valuta asing untuk mempermudah transaksi perdagangan dan keuangan internasional. Banyak pedagang menerima dolar AS karena bisa digunakan kembali untuk membeli barang dari negara-negara lain. Tipe transaksi valuta asing yang paling umum adalah jual beli valuta asing memakai kurs spot atau nilai tukar. Sedangkan pasar yang memfasilitasi transaksi ini itu dinamakan dengan pasar spot. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah valuta asing. Di sini kita akan membahas 3 tahap ya tentang sejarah valuta asing. Yang pertama itu ada standar emas, itu terjadi pada tahun 1876 sampai 1913. Jadi pada tahap ini nilai tukar itu ditentukan oleh standar emas. Jadi setiap mata uang itu dapat diubah menjadi emas pada tingkat tertentu. Untuk tahap selanjutnya yaitu ada nilai tukar tetap yang terjadi pada tahun 1944 sampai 1971. Pada tahap ini terjadi karena terdapat perjanjian Bretton Woods yang isinya itu pemerintah bisa ikut campur untuk mencegah nilai tukar bergerak lebih atau kurang dari 1%. Kemudian untuk tahap terakhir yaitu nilai tukar yang mengambang, itu terjadi pada tahun 1973. Dan selanjutnya yang akan kita bahas adalah ciri-ciri bank yang menyediakan pertukaran valuta asing. Di sini ada 5 ciri ya. Yang pertama itu daya saing dari kuotasi. Nah, arti dari kuotasi itu sendiri adalah penawaran harga terhadap produk yang ditawarkan. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah hubungan khusus dengan bank. Kemudian ada kecepatan eksekusi, dan yang keempat adalah saran mengenai kondisi pasar saat ini, dan yang terakhir adalah memberi saran. Saran yang diberikan itu adalah tentang keadaan ekonomi asing atau luar negeri dan nilai tukar yang akan datang. Untuk selanjutnya yang akan kita bahas adalah bid ask spread. Jadi bank-bank komersial itu menyediakan transaksi-transaksi valuta asing demi mendapatkan fee atau upah. Kuotasi bid atau beli suatu valuta asing dari sebuah bank itu selalu lebih rendah daripada kuotasi ask atau jual. Bid ask spread merupakan selisih antara harga jual dengan harga beli valuta asing pada sebuah bank. Kemudian untuk selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai forward contract, future contract, dan option contract. Yang pertama yaitu mengenai kontrak forward atau forward contract. Itu merupakan kesepakatan antara sebuah bank komersial dengan kliennya yang menyangkut pertukaran dua valuta asing yang akan dilakukan pada suatu waktu di masa depan pada kurs tertentu. Kurs forward itu sendiri mewakili kurs penukaran valuta pada suatu waktu di masa mendatang. Periode forward itu biasanya adalah 30, 60, 90, 180, dan 360 hari. Tetapi ada juga sejumlah bank yang menawarkan kontrak forwardnya yang berjangka waktu 2 tahun atau lebih, tetapi itu hanya untuk perusahaan besar saja. Untuk selanjutnya yaitu kontrak currency future atau future kontrak ya. Future kontrak itu menetapkan volume standar dari suatu valuta tertentu yang akan dipertukarkan pada tanggal penyelesaian atau settlement date tertentu di masa depan. Kemudian kontrak currency option diklasifikasikan sebagai call atau put. Currency call option itu merupakan pabrik yang memberikan hak untuk membeli suatu valuta asing tertentu selama periode waktu tertentu dengan harga tertentu pula, atau strike price atau exercise price. Nah, untuk selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang pasar uang internasional. Di sini yang akan kita bahas yaitu mengenai pasar Eropa dan pasar Asia. Pasar Eropa itu ada 3, yaitu pasar euro currency, pasar euro credit, dan pasar euro bond. Pasar euro currency, pasar euro dolar atau yang sekarang disebut dengan pasar euro currency merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dolar Amerika Serikat yang didepositokan kepada bank-bank Eropa. Petrodolar merupakan suatu deposito dolar yang ditempatkan oleh negara-negara yang menerima dolar hasil penjualan minyaknya ke negara-negara lain.
Kemudian yang kedua ada pasar euro kredit. Pasar euro kredit merupakan suatu tempat bertemunya penjual dan pembeli kredit berjangka waktu jatuh tempo 1 tahun atau lebih yang diberikan oleh Eurobank. Kemudian ada London Interbank Offer Rate atau LIBOR. Itu merupakan suatu suku bunga yang umumnya dikenakan bagi para peminjam antar Eurobank. Euro Credit Loan merupakan suatu kredit yang disediakan oleh kelompok bank dalam pasar euro kredit. Kemudian yang terakhir ada pasar Eurobond. Pasar Eurobond merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli obligasi yang dijual di luar negara dari valuta asing itu yang mendominasi obligasi yang dimaksud. Nah, kemudian ada pasar uang Asia. Pasar uang di Asia itu sama seperti pasar uang Eropa. Pasar ini muncul untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang menggunakan dolar AS atau Amerika Serikat. Pasar uang Asia ini berpusat di Hong Kong dan Singapura. Nah, untuk yang terakhir yang akan kita bahas yaitu mengenai pemanfaatan pasar keuangan internasional. Di sini ada 5 ya. Yang pertama yaitu perdagangan luar negeri dengan mitra-mitra perusahaan. Kemudian yang kedua ada investasi asing langsung atau akuisisi aset di luar negeri. Selanjutnya ada investasi jangka pendek dalam sekuritas-sekuritas luar negeri. Kemudian yang keempat ada pembiayaan jangka pendek dalam pasar euro currency. Kemudian yang terakhir yaitu ada pembiayaan jangka panjang dalam pasar euro kredit, eurobond, atau pasar-pasar saham internasional. Nah, demikian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.